Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai siang ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudian juga yang paling penting dari nikmat itu semua yaitu nikmat iman, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini untuk memenuhi salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga niat-niat kita, langkah-langkah kita dan seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan amanahnya beliau Islam sampai kepada kita. Kemudian kita juga berharap ya, khususnya yang hadir pada Jumat siang ini termasuk salah satu pengikut-pengikutnya yang layak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini melalui mimbar ini khatib ingin menyampaikan yang pertama, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya bekal terbaik adalah bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala menjamin ya bahwasanya fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mengutip dalam kesempatan singkat ini salah satu ayat yang luar biasa sebagai sarana introspeksi, sarana refleksi kita, karena beberapa hari ke depan dan insyaallah besok tadi sudah diumumkan oleh takmir bahwasanya besok kita akan memulai salah satu ibadah yang agung, ibadah yang luar biasa, dan tidak semua mendapatkan nikmat ini karena bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa belum tentu semua orang mendapatkannya. Ada yang sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang masih tidak bisa berpuasa, sakit ya, dalam perjalanan dan lain sebagainya. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puasa ini ibadah yang agung, kita berharap puasa ini menjadi bagian ya, dari bekal kita kelak di akhirat. Khatib ingin menyampaikan salah satu ayat yang ada kaitannya dengan ibadah-ibadah kita pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat surat Al-Mulk. Mungkin ini jamaah sudah sering diingatkan, tapi kita ingatkan kembali karena ini penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Di ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji ya di antara kalian siapa yang terbaik amalnya."
Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita hidup ini untuk mati ya. Jadi mati itu nanti ada kehidupan lain. Jadi yang menciptakan kematian ya, kematian itu nanti disebut di awal. Ya, di ayat ini disebut di awal kenapa? Karena kita memang hidup ini untuk mati kemudian dibangkitkan kembali. Jadi ayatnya khalaqal mauta wal hayata. Akan ada kehidupan setelah kematian. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khatib ingin memotret salah satu istilah yang ini disepakati oleh ahli tafsir ya. Baik ahli tafsir yang yang klasik maupun kontemporer ya. Ada kalimat ahsanu amalan ya. Karena kita beberapa hari ke depan akan banyak amalan-amalan ya. Ada puasa, ada sholat malam, kemudian ada ibadah-ibadah yang lain ya. Ramadan ibadah yang luar biasa. Nah, sehingga di sini ahli tafsir mengatakan amalan terbaik di garis bawah ini. Nah, kita ingin puasa kita puasa terbaik ya. Sedekah kita sedekah terbaik, sholat tarawih kita tarawih terbaik. Bagaimana? Kata para ulama tafsir mengutip pendapat Fudail bin Iyad yang adalah seorang ulama yang terkenal, baik itu tafsir klasik maupun tafsir kontemporer, mengatakan Fudail bin Iyad mengatakan ahsanu amalan itu ada dua. Ya. Amalan yang dikatakan terbaik itu ada dua. Yang pertama adalah akhlasuhu ya, yang paling ikhlas, kemudian yang kedua yang paling tepat, aswabuhu ya. Amalannya tepat dan ikhlas ya. Karena amalan itu ternyata di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ternyata tidak semua amalan itu diterima ya. Sehingga ini kaidahnya para ulama, syarat diterimanya amal ada dua. Jadi ini perlu kita camkan baik-baik. Amalan apapun kita camkan dua, karena kalau tidak sesuai dengan ini, maka amalan kita tidak diterima ya. Sehingga para ulama bersepakat menjadikan kaidah ya di dalam bab syurut qabulil amal. Syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua adalah tepat atau mutaba'ah ya, sesuai dengan prosedur yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas ya. Banyak ayat di dalam Al-Quran, salah satunya insya Allah kita hafal semua. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali beribadah dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, definisi ikhlas saya singkat saja. Definisi yang terbaik ya. Ikhlas itu definisinya panjang, cuman yang paling mewakili dan ringkas sederhana adalah definisinya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil makhluk ila ru'yatil khaliq. Melupakan penglihatan manusia untuk fokus kepada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa maka puasa kita itu kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Tidak yang lain ya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga orang yang ini hadis terkenal, hadis yang panjang oleh Khatib kami ringkas terkait dengan amalan ikhlas. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ya redaksi awalnya adalah Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati. Ada kata Nabi, sesungguhnya ada tiga orang yang nanti di hari kiamat akan dihisap lebih dulu ya. Tiga orang akan dihisap terlebih dahulu. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ya. Ini kaitannya dengan ikhlas. Orang yang mati syahid ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai fulan, apa yang kamu lakukan di dunia? Kemudian dia menjawab, wahai Allah, saya di dunia berjuang, berkorban, harta, nyawa, semua saya korbankan untukmu. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu telah berbohong. Ya. Kamu telah berbohong. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu berjihad dengan harta dan nyawa supaya kamu dibilang jarih, ya. Supaya kamu dibilang pahlawan, supaya kamu dibilang berani. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat, wahai malaikat, lemparkan dia ke neraka. Ya, lemparkan dia ke neraka karena dia berjuang berjihad bukan untukku, tapi untuk yang lain. Untuk supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang pemberani, sehingga dia berjihad. Kemudian dilemparkan ke neraka. Ini orang yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang sering bersedekah, ya. Bersedekah, sering sedekah, kemana-mana sedekah, ya. Sehingga dia terkenal di kalangan manusia orang yang sering sedekah, dermawan. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai fulan, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya, kemudian dia menjawab, wahai Allah, saya di dunia dulu sedekah, ya, masjid selalu saya sumbang, kemudian saya sering
mengunjungi anak yatim, saya sumbang, ya hampir di seluruh masyarakat tahu saya. Saya adalah orang yang sering nyumbang, sering sedekah, sering infak, sering zakat. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu telah berbohong. Kamu berinfak, bersedekah, ya, menyumbang itu karena supaya disebut oleh masyarakat ya, sebagai orang yang dermawan, ya. Supaya disebut, didengar bahwasanya oh fulan itu orang yang pandai bersedekah, orang yang rajin bersedekah, ya. Di mana-mana namanya terpampang, ya. Itu untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ya. Orang yang ketiga adalah orang yang dia pandai membaca Al-Qur'an, kemudian dia punya ilmu agama, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, apa yang kamu lakukan di dunia? Wahai Allah, ya, saya di dunia dulu belajar ilmu, saya mengamalkan, mengajarkan, kemudian juga mengajarkan manusia Quran sehingga mereka pandai membaca Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu telah berbohong. Kamu mengajarkan manusia Al-Quran, kemudian mengajarkan ilmu supaya kamu dibilang orang yang alim, orang yang qari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, wahai malaikat, lemparkan dia ke neraka. Karena sejatinya dia beramal bukan karena ingin disebut-sebut oleh manusia. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya, ikhlas ini penting dalam peribadatan kita, dalam amal kita, ya. Sehingga setan itu kalau tidak bisa menggoda manusia beramal, maka dia akan menggoda dalam keikhlasan. Dan ini penyakitnya juga dirasakan oleh para ulama, ya. Imam Ibnul Qayyim dalam Talbis Iblis itu juga menjelaskan beberapa penyakit yang ada dalam hati kita, riya dan sum'ah. Itu berbahaya. Bisa menghilangkan amal kita semua, ya. Bisa menghilangkan amal yang kita perbuat kalau kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti puasa Ramadan, ya, kemudian kita sholat tarawih, bersedekah, berbuka, hindari sesuatu yang nanti membatalkan amal ibadah kita. Jangan diposting, ya. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan puasa, itu nanti menghapus amal kita. Ya alhamdulillah hari ini baksos kemana? Itu nanti menghapus amal kita. Meskipun awalnya kita tidak ya, tapi nanti akan digoda oleh setan. Kamu amalmu sudah banyak, ya. Orang lain belum tentu bisa, itu bisikan dari setan. Itu nanti akan menghapus amal kita. Nah, oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita camkan. Kemudian yang kedua, kata para ulama, setelah tadi ikhlas, amalan kita, karena kita ke depan akan ada amalan puasa dan lain sebagainya, kita usahakan amal kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang juga penting, dan ini antara yang pertama tadi, keikhlasan dengan al-mutaba'ah itu tidak bisa dipisahkan. Kata Fudail bin Iyad, yang kedua adalah aswabuhu, ya, atau bahasa para ulama al-mutaba'ah, amalan yang sesuai dengan prosedur. Amalan yang sesuai dengan prosedur sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh beramal kecuali pakai dalil, ya. Ya bukan berarti misalnya sedikit dalil. Memang agama itu pakai dalil, ya. Beragama itu memang pakai dalil. Nggak bisa pakai otak, nggak bisa pakai kebiasaan, nggak bisa pakai tradisi. Ya ibadah itu pakai dalil. Makanya kalimat, ya, bid'ah itu kan kalau bahasa definisinya kullu bid'atin dolalah muhdatsatin fiddin. Kullu muhdatsatin fiddin, setiap sesuatu yang mengada-ngada dalam agama itu namanya bid'ah. Yang mau kiai, mau gus, mau habib, ngomong apapun, kalau tidak selaras dengan Al-Quran maka perlu kita tolak, ya. Tidak apa-apa kita tolak karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, ya, kepada orang kaum muslimin, ya, dan orang-orang, kalau seandainya mereka mencintai Allah, maka ikutilah, ya, fattabi'uni, ya. Ikutilah aku, maksudnya apa? Ikutilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh beramal kalau memang kita merasa cinta, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sekedar ngomong, ya, tapi cinta itu mengikuti, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita ikuti. Kemudian apapun yang dilarang harus kita jauhi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikuti Nabi ada jaminan, ya. Nabi dalam hadis yang lain, hadis ini terkenal, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum yadkhulunal jannah illa man aba, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua, ya, kaum muslimin kalian, ya, karena pada saat itu para sahabat yang hadir, Nabi mengatakan kullukum yadkhulunal jannah, ya.
semua kalian akan masuk surga kecuali yang enggan ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua kalian ini pada prinsipnya dijamin masuk surga. Ini yang mengatakan bukan saya, bukan khotib, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah ada ya orang yang dikasih surga tapi dia enggan? Para sahabat bertanya. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengikuti maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang menyelisih itu maka dia akan masuk atau termasuk orang-orang yang enggan. Nah, oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ya kita itu agak kritis dalam beragama ya. Dalilnya ada atau tidak. Kenapa? Karena kaitannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada hadis yang juga yang panjang lain mengatakan nanti ada orang-orang yang diusir dari telaga. Padahal Nabi mengatakan, Nabi itu sebelum meninggal ada beberapa hadis, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, nanti setelah saya meninggalku akan banyak pemimpin-pemimpin yang dolim. Ya, bersabarlah kalian, aku tunggu kalian di telaga ya. Nabi itu nanti punya telaga. Kalau kita sabar, nanti bertemu dengan Nabi itu di mana di telaga ya. Setiap Nabi itu punya telaga, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya telaga. Kata Nabi, bersabarlah kalian, aku tunggu kalian di telaga ya. Nah, salah satu orang yang tertolak di telaga adalah orang-orang yang mengaku pengikut Nabi, tapi dia mengamalkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan. Ya, berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan. Muncul hadis-hadis palsu yang sering berseliweran di kita ya. Hadis tentang malam ini, malam itu, khusus tidak ada dalil. Itu nanti kita termasuk orang-orang yang menyelisihi Nabi ya. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita belajar lagi ya, ilmu terkait dengan Ramadan, sehingga nanti amal kita selama sebulan penuh kita tidak sia-sia, tidak sebagaimana hadis yang Nabi sampaikan. Ada orang yang berpuasa, tidak berpuasa kecuali menahan dahaga dan lapar, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Oleh karenanya demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah pada siang hari ini, khatib ingin menegaskan dua hal. Yang pertama, sesuai dengan khutbah yang pertama tadi, marilah kita introspeksi ya, terutama amalan-amalan kita ya, karena ternyata tidak semua amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kata kunci. Yang pertama yang paling ikhlas, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sambil berusaha memastikan ya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ilmu ya. Dengan ilmu, kalau kita sudah tahu ilmunya kita kerjakan, kalau belum tahu ilmunya kita bertanya, sambil kita juga mencari referensi yang terkait dengan amalan tersebut. Kemudian yang kedua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita dalam ajaran Islam. Kemudian juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena kalau dosa kita diampuni, maka kita akan menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bebas dosa, dan kita insyaallah akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tidak bosan-bosannya kita juga berdoa, karena ke depan kita akan ada bulan Ramadan. Kita perbanyak ibadah kita, istiqomah ya. Istiqomah ya, selalu setelah beribadah kita memohon kepada Allah untuk menerima amal ibadah kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi ismi wa sanna bi malaikati qudsihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamata wal islam ila khairin wa rusdin rabbi wa rabbukallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.